Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Imam Rombak, NIM 2401103926154012, mahasiswa PPG Guru Mapel Umum Tahap 2 tahun 2025, LVTK Universitas Negeri Surabaya, bidang studi PPKN. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Darul Mualamah dengan materi peraturan di negaraku. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik, pertama kita baca doa. Silahkan, KM. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bighfirli walidayya, amin. Baik, berhubungan dengan kalender Islam yaitu bulan Maulid, kita setidaknya membacakan sholawat bersama-sama untuk mengenang atau untuk mengingat ke baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan membacakan sholawat bersama-sama. Mulai. Salli salatan kamilatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin nilladzi tanalu bihil uqadu yariju bihil ghurabu atubda bihil hawaidu wajunanul biragaib wa husnul hawadimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhin wa
bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Silahkan adik-adik berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pondok ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan adik-adik duduk kembali. Baik, kita absen dulu. Ahmad Damiri, Amelistia, Asyifa, Bintang, izin. Cahaya Ningrat, Farel, Hendra, Imam, M. Abdul Jabbar, Muhammad Heril, sakit. Muhammad Ilham, Muhammad Yazid, Revan, Namira, Rima, Sonkori, Yeni. Baik, ya itu untuk absen. Terus selanjutnya adalah dengan 12 pilar kunci pas, ya, semboyan khususnya MTS Darul Mu'al Ammah, ya. Berharap itu berbuat itu berdoa itu hasil adalah jangan pernah berhenti, jangan pernah berhenti, jangan pernah berhenti. Hasil adalah 1, 2, 3, 4, takbir. Baik. Terima kasih. Nah, baik ya. Bapak di sini akan menjelaskan tentang peraturan di negaraku, ya. Materinya tentang peraturan di negaraku.
ya. Nah, baik. Pengertian peraturan menunjukkan pedoman atau dasar yang ditetapkan untuk mengatur perilaku, aktivitas atau hubungan antar individu, kelompok atau lembaga. Secara umum peraturan dibuat untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan keadilan dalam suatu sistem atau masyarakat. Ketika peraturan dilanggar, maka pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, ya. Artinya, ketika contoh kalian tidak mentaati peraturan sekolah, akan mendapatkan sanksi dari guru BK atau guru kesiswaan, ya, dengan laporan dari guru kelas. Kedua, jenis peraturan. Peraturan dapat berupa perintah yang harus dijalankan dan ditaati. Nah, peraturan dapat berupa larangan yang tidak boleh dilakukan dan harus. Contoh, peraturan dapat berupa perintah yang harus dijalankan dan ditaati. Contohnya dengan memakai seragam, ya, atau sepatu. Ya, suka ada siswa yang memakai sendal atau dengan perbedaan pakaian yang berbeda, ya. Contoh dengan batik malah memakai pramuka. Terus peraturan dapat berupa larangan yang tidak boleh dilakukan dan harus. Nah, peraturan dapat berupa larangan. Contoh seperti siswi yang suka memakai lipstik atau make up terlalu tebal, ya. Contoh ini larangan di sekolah, ya. Artinya peraturan dapat berupa larangan yang tidak boleh dilakukan dan harus, ya, dihindari, ya. Artinya harus seimbang dengan umur kalian, ya. Artinya kalau cowok apa? Kenakalan remaja, ya. Kenakalan remaja. Nah, kedua, peraturan di sekitar kita. Apa peraturan di sekitar kita? Contohnya adalah peraturan di rumah. Kesatu. Kedua, peraturan di sekolah. Tiga, peraturan di masyarakat. Keempat, peraturan di negara, ya. Nah, ini akan Bapak kasih contoh. Nah, peraturan di rumah tidak berbicara kasar atau dengan nada tinggi karena berbicara dengan orang tua atau kakak itu, ya, dengan kakak. Kalau dengan adik biasanya lebih kasar gitu, ya. Tapi peraturan di rumah, ya, harus diterapkan tidak berbicara kasar atau dengan nada tinggi. Kedua, saling membantu antar anggota keluarga, ya. Saling membantu antara anggota keluarga. Contoh, misalkan ketika ada keluarga kita yang terkena musibah, kita akan ikut menengok atau menjenguk atau kita membantu meringankan biaya dengan membantu dengan memberi dana, ya, terhadap keluarga kita. Terus ketiga, menjaga ketertiban saat makan. Itu kadang kan ada, ya, yang real di rumah HP plus makan, ya, tidak lepas dari HP, ya.
Jadi HP-nya ditaruh, makannya harus khusyuk, takut dimakan kucing atau ada kucing yang datang. Ya. Terus keempat, memperlakukan orang tua dengan kasih sayang dan rasa hormat. Ya. Seringkali Bapak melihat sepintas di luar sana ke orang tua sudah berani untuk melawan perintah. Misalkan, ambilin dulu rokok Bapak. Pak, bentar. Itu ya, itu adalah melawan perintah orang tua. Ya, tidak boleh dalam peraturan di rumah. Terus membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini ya seringkali kalian sama adik apa bahasa ininya, bukan syirik, pahiri-hiri, ketika kalian disuruh sama bapak, ya kalian nyuruh lagi kepada adik, nah ya tidak boleh, artinya masing-masing mengandalkan ku A we atau ku ayah atau sama adi be, ya. Terus mengembalikan barang ke tempat semula setelah menggunakannya. Nah, ini adalah peraturan di rumah yang dibikin oleh biasanya ibu atau bapak, ya. Mengembalikan barang ke tempatnya semula setelah menggunakan, contoh rak piring, ya, dengan piring, sendok, gelas. Terus berpamitan sebelum keluar dari rumah, ya, berpamitan sebelum keluar dari rumah. Contohnya dengan salim kepada kedua orang tua dan mengucapkan salam. Tak lupa pula berdoa supaya selamat di perjalanan, ya. Ini adalah peraturan di rumah yang kalian harus taati. Selanjutnya peraturan di sekolah, ya. Peraturan di sekolah. 1. Datang tepat waktu, ya. Tidak boleh telat, ya. Apalagi anak pondok, ya, yang dekat harus lebih semangat, ya. Kedua, melaksanakan tugas piket sesuai jadwal. Ini aturan bukan? Aturan yang dibikin oleh sekolah atau di bawah instansi sekolah adalah ada organisasi OSIS, ya, organisasi OSIS. Nah, menggunakan seragam dan rapih, ya. Rata-rata alhamdulillah, ya, untuk MTS Darul Mualamah kerapihan dan kebersihan selalu ditaati. Terus tidak meninggalkan kelas tanpa izin, ya. Tidak meninggalkan kelas tanpa izin, artinya dengan izin wali kelas atau guru mata pelajaran, ya. Karena kalian adalah tanggung jawab ketika di sekolah adalah kepala sekolah dan struktural, ya, struktural sekolah. Terus menghormati kepala sekolah, guru, karyawan dan penjaga sekolah, ya. Jangan ada yang melawan perintah guru atau kepala sekolah. Kayaknya kalian tidak fokus, untuk itu kita breaking, tepuk semangat. Semangat. Baik, nah kita lanjutkan, ya.
fokus kepada materi ya yang Bapak ajarkan, peraturan di masyarakat ya. Berarti contoh menjenguk tetangga yang sakit, karena kita selaku manusia ya, artinya di dalam ilmu PKN kita adalah makhluk sosial ya, membutuhkan orang lain, apalagi ini menjenguk tetangga yang sakit ya. Saudara jauh, yang dekat adalah tetangga ya. Kita harus menjenguk tetangga yang sakit dengan melihat dan apa yang dibutuhkan, atau kalian harus melihat bila dia belum berobat, diantar berobat ke puskesmas atau klinik terdekat. Terus berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Contohnya adalah gotong royong, membersihkan solokan jalan umum ya, membersihkan solokan jalan umum. Untuk siapa ini? Untuk masyarakat, bukan pribadi. Ketiga, membantu tetangga yang sedang kesulitan ya. Kesulitan apa? Bisa umum ya. Kesulitan air di tengah terjadinya kemarau ya. Terus kesulitan untuk membetulkan genteng yang bocor ya, atau membantu tetangga yang lagi merenovasi rumah, dengan ada rasa tertanam di hati untuk membantu tetangga ya. Lanjut. Nah, peraturan di negara ya, peraturan di negara. Membayar pajak tepat waktu ya. Ini adalah aturan di negara, khususnya di negara Indonesia ya. Membayar pajak tepat waktu. Akan kena sanksi tidak kalau kita telat? Kena, yaitu akan didenda ya. Ketika kita tidak taat waktu, tepat waktu ya, kita akan kena denda, misalkan dengan ketidaktaatan kita didenda per tahunnya, misalkan bisa di 100.000 ya, karena kelalaian. Kedua, mentaati rambu lalu lintas ya, mentaati rambu lalu lintas. Bayangkan ketika di jalan tidak ada rambu lalu lintas, akan terjadi kecelakaan karena tidak diatur, semua ingin lebih cepat ya, terjadi kecelakaan. Ketiga, membawa surat izin mengemudi atau SIM ya saat berkendara ya. Karena kalian pelajar sudah punya SIM? Belum, karena SIM itu dasarnya harus berusia 18 tahun, harus mempunyai KTP baru bisa izin membuat SIM atau surat izin mengemudi ya, entah itu mengemudi motor, sepeda 2 atau mengemudi mobil beroda 4. Nah, ya. Terus didasarkan pada UU nomor 12 tahun 2011 dan disempurnakan dengan UU nomor 15 tahun 2019 dan nomor 13 tahun 2024. Nah, baik. Lihat pada materi ya. Nah,
ya, undang-undang adalah aturan yang ditetapkan. Nah, ini ketika aturan kurang sempurna ya, dengan kondisi real di lapangan akan disempurnakan. Contoh ini didasarkan pada UU nomor 12 tahun 2011 dan disempurnakan dengan UU nomor 15 tahun 2009 dan nomor 13 tahun 2022 tuh ya, ada penyempurnaan ketika ada kekurangan melihat real kenyataan yang terjadi di lapangan ya. Terus hierarki peraturan perundang-undangan. Contoh undang piramid ya. Undang-Undang 1945, terus TAP MPR ya. Terus undang-undang, terus peraturan pemerintah perundang-undangan, terus peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota ya. Artinya di negara kita adalah negara hukum ya, negara hukum dengan asas Undang-Undang 1945 ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi Undang-Undang NRI. Apa NRI? Negara Republik Indonesia tahun 1945, sumber hukum tertinggi ya, yang tidak bisa dirubah ya. Terus B, ketetapan MPR ya, ketetapan MPR. Apa arti MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. C, undang-undang atau UU, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu ya. Biasanya ini hanya bisa dikeluarkan oleh presiden, perpu ya. Contoh kasus kemarin ya yang terjadi di negara kita, yaitu kasus Tom Lembong, dan pemerintah mengeluarkan dengan keputusan presiden ya, amnesti, pengampunan kepada Tom Lembong ya. D, peraturan pemerintah, PP ya, peraturan pemerintah yang diatur ya, yang diatur. Bayangkan kalian contoh di sekolah, kalau tidak diatur pasti akan semena-mena. Datangnya akan siang, seragamnya akan berbeda ya. Nah, contoh kalau dalam peraturan pemerintah, yaitu dengan disiplinnya datang kepada apa? Kepada peraturan pemerintah, yaitu dengan disiplinnya terhadap keinginan masyarakat ya. Artinya tidak semena-mena rakyat meminta kepada pemerintah dengan aturan tertentu. Terus peraturan presiden atau Perpres ya, peraturan presiden atau Perpres ya. Contoh peraturan terbaru oleh Prabowo, presiden kita ya, yang ke-8, yaitu akan memberantas korupsi di Indonesia ya. Terus peraturan daerah provinsi
perda provinsi, ya. Artinya perda itu peraturan daerah. Contoh yang disebut daerah adalah Kabupaten Bekasi, yaitu daerah. Kalau RI peraturan yaitu Jakarta, yaitu pusat, ya. Contoh di dalam DPR RI, ya, DPR RI, DPR provinsi, dan DPR daerah. Ketentuannya DPR mempunyai keputusan yang sudah dibikin perda provinsi atau perda daerah, dan peraturan tinggi yaitu DPR RI. G. Peraturan daerah kabupaten kota, kabupaten atau kota, perda kabupaten, ya. Contoh peraturan daerah kabupaten, ya, dengan kota berbeda, ya. Contoh di Kabupaten Bekasi sekarang menggunakan peraturan provinsi, ya, dengan gubernur, yaitu masuk jam setengah 7, ya. Dengan real kenyataan Bekasi kota tidak menggunakan peraturan daerah karena terbentur kemacetan, ya. Makanya perda itu bisa dibikin, bisa juga dievaluasi dengan ketentuan-ketentuan tertentu, ya. Nah, baik. Cukup berarti dari Bapak, ya, materi. Terus, apakah ada yang mau bertanya? Ya, siap. Apa? Nah, pertanyaan yang bagus, ya. Jadi undang-undang adalah peraturan pemerintah. Dua jenis peraturan perundang-undangan yang berbeda dalam hal kedudukan, proses pembentukan, dan fungsi hukum, ya. Ya. Undang-undang adalah peraturan pemerintah. Kalau PP adalah dua jenis peraturan perundang-undangan yang berbeda dalam hal kedudukan, proses pembentukan, dan fungsi hukum, ya. Contoh, Undang-Undang UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR bersama dengan presiden, ya. Dua, PP, peraturan pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh presiden untuk menjalankan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, ya. Ciri-ciri undang-undang adalah kedudukan lebih tinggi daripada PP dalam hierarki hukum. Terus, kalau PP, ciri-cirinya adalah kedudukannya di bawah undang-undang, ya. Ada yang bertanya lagi? Oh, siap. Marpel, apa nanya? Saya menanyakan apa sih manfaat dari menaati rambu lalu lintas? Apa sih manfaat dari menaati rambu lalu lintas? Nah, ya, pertanyaan yang sangat bagus untuk di usia kalian, ya. Mentaati rambu lalu lintas itu bukan cuma soal ikuti aturan, tapi punya dampak besar, ya, buat keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran hidup kita di jalan, ya. Keselamatan terjaga. Contoh, ya, mentaati peraturan berarti lalu lintas yang Marpel tanyakan, ya, dengan menggunakan helm. Terus tidak boleh memakai
sendal ya. Ketika terjadi kecelakaan sebenarnya harusnya memakai sepatu ya, supaya tidak terlukanya terlalu parah itu. Karena memakai sepatu itu mengikuti aturan lalu lintas ya. Terus apalagi contohnya kelancaran lalu lintas. Ketika kalian mentaati rambu-rambu lalu lintas, lampu itu ada berapa kalau di jalan peraturan lalu lintas? Ada tiga. Satu, lampu merah untuk berhenti. Dua, lampu oranye atau kuning untuk berhati-hati atau siap untuk kita jalan. Ketiga, lampu hijau untuk bisa berjalan, melanjutkan perjalanan kita ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, siap. Abai, apa pertanyaannya? Apa? Nah, apa yang dimaksud dengan undang-undang hierarki tahun 1945? Nah, ya. Undang-undang RI adalah tahun pada singkatan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Semua peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan tindak hukum harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini ya. Berikut penjelasan singkat tentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi dan kedudukannya. Silakan bisa kalian tulis ya di buku tugas kalian ya. Contoh 1, fungsi kedudukan, tulis ya. Ntar kalian hafal tentang undang-undang karena negara Indonesia adalah kebijakan pemerintah dan tidak ini merupakan konstitusi tertulis yang menjadi dasar hukum tertinggi. Nah, 1, fungsi dan kedudukan ya. Fungsi dan kedudukan. Sebagai hukum dasar tertinggi, menjadi sumber dari segala hukum. Panama pangetakan nih, edit kan dari 1. Baik, nah ya, ada yang mau bertanya? Oh siap, nah silakan, mau tanya apa? Nah, apa perbedaan undang-undang dan pemerintah ya? Baik, pertanyaan yang bagus. 2 jenis peraturan perundang-undangan yang berbeda dalam hal kedudukan, proses pembentukan dan fungsi hukum. Bisa kalian tulis ya. 1, undang-undang UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat ya, dalam kurung DPR bersama dengan
ya, bersama dengan presiden, ya. Ciri-cirinya, ya, 1, kedudukannya lebih tinggi daripada PP dalam hierarki hukum. 1, kedudukannya lebih tinggi daripada hierarki hukum. Kedua, dibentuk melalui proses legislasi di DPR. Kedua, dibentuk melalui proses legislasi di DPR. Ketiga, mengatur hal-hal yang bersifat strategis dan fundamental. Mengatur hal-hal yang bersifat strategis dan fundamental seperti hak asasi manusia. Kedua, PP contoh, ya. PP adalah peraturan yang dibuat presiden untuk menjalankan ketentuan dalam undang-undang. Ciri-cirinya adalah 1, kedudukan di bawah undang-undang. Ya. Kedudukannya adalah di bawah undang-undang, ya. Jadi PP itu letaknya di bawah undang-undang, ya. 2, dibentuk oleh presiden. 2, dibentuk oleh presiden tanpa perlu persetujuan DPR. 2, dibentuk oleh presiden tanpa perlu persetujuan DPR. Contoh PP nomor 71, ya. Contoh PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Baik, ya. Nah, itu tentang pertanyaan nomor 1, ya. Antara kedudukan undang-undang dan PP atau peraturan pemerintah, ya. Lebih tinggi undang-undang, ya. Lebih tinggi undang-undang karena undang-undang dibikin di tahun 1945, ya. Kalau PP, peraturan pemerintah, bisa diubah-ubah dengan posisi real kenyataan di lapangan. Dengan contoh misalkan dengan undang-undang kenakalan remaja, ya. Kedua, ada yang lagi yang mau bertanya? Ya, siap, Marpel. Yang saya mau tanyakan, apa sih manfaat dari mentaati
Nah, ya. Apa sih manfaat tentang mentaati rambu lalu lintas, ya? Contoh. Nah, lihat pada gambar, ya. Nah, jadi rambu lalu lintas itu bukan cuma hanya soal ikuti aturan, tapi punya dampak besar buat keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran hidup di jalan, ya. Nah, contoh keselamatan terjaga, rambu dibuat untuk, silakan bisa ditulis ya untuk pengetahuan kalian. Ya, semakin dewasa ternyata aturan semakin banyak, ya. Satu, keselamatan terjaga dengan mentaati rambu lalu lintas. Dua, rambu dibentuk untuk mencegah kecelakaan. Rambu dibentuk untuk mencegah kecelakaan. Misalnya tanda berhenti. Di persimpangan bisa menghindarkan tabrakan, ya. Dua, kelancaran lalu lintas, ya. Dengan mengikuti rambu arus kendaraan jadi lebih teratur dan enggak semraut. Arus kendaraan jadi lebih teratur dan enggak semraut, ya. Tiga, menghindari sanksi hukum, ya. Ketika kalian tidak mentaati peraturan, ya, pasti akan kena sanksi. Semua instansi mempunyai peraturan. Contoh, misalkan dalam sekolah, ketika kalian tidak masuk tanpa keterangan atau bolos, akan dipanggil orang tua atau dikasih SP1. Itu dalam sekolah, ya. Dalam kinerja kerja, contohnya peraturan, ya, akan dikasih SP1 dengan tidak ada keterangan, ya. Dan bisa, kalau masih tidak masuk juga dalam PT, misalkan bisa pemberhentian atau disebut PHK, ya, atau dipecat. Keempat, meningkatkan kepedulian sosial, ya. Meningkatkan kepedulian sosial. Mana contohnya? Ada nenek-nenek yang mau menyeberang, ya. Yang mau menyeberang. Tingkat sosial kalian, ya,
ingin membantu nenek-nenek menyeberang. Terus masih ada yang mau bertanya? Lanjut. Oh ya, Abai, apa? Apa? Nah, apa yang dimaksud UUD NRI tahun 1945 ya. UUD NRI tahun 45 adalah singkat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Ini merupakan konstitusi tertulis yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Makanya Undang-Undang NRI itu tidak bisa dirubah ya, ketentuannya sudah tertulis, tertinggi juga ya. Kalau PP, makanya PP itu di bawah undang-undang ya, yang mengatur tentang PP peraturan pemerintah adalah DPR. Semua peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan tindakan hukum harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini ya. Satu, silakan tulis ya. Takut kalian ntar ingin lebih tahu tentang materi-materi perundang-undangan di negara Republik Indonesia ya. Fungsi dan kedudukan. Satu, fungsi dan kedudukan sebagai hukum dasar tertinggi. Sebagai hukum dasar tertinggi menjadi sumber dari segala hukum di Indonesia ya. Dua, menentukan struktur negara, menentukan struktur negara, mengatur lembaga-lembaga negara, presiden, DPR, MPR, MA dan lainnya ya. Contoh berarti yang tidak tersebut di sini yaitu KPK ya. Apa KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Itu termasuk dalam ketentuan perundang-undangan ya. Ketika kalian korupsi atau KKN akan diselidik oleh Badan BPK atau KPK. Apa BPK? Badan Penyelidik Keuangan Indonesia. Ya, di sini kan dijelaskan mengatur lembaga-lembaga negara seperti presiden, DPR, MPR, MA dan lainnya ya. Presiden yaitu panglima tertinggi di negara Indonesia. DPR Dewan Perwakilan Rakyat ya, artinya legislatif yang mengatur tatanan kehidupan di pemerintahan dan di masyarakat ya. MPR Majelis
musyawaratan rakyat, ya, sama ya ketentuannya. MA, ada yang tahu arti MA? Ayo, kalian sebagai kelas 8, MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung. Nah, sejarah singkat ya mengenai Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 ya. Disahkan pada 8 Agustus 1945 oleh PPKI sehari setelah proklamasi kemerdekaan ya. Jadi disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Kita proklamasi tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Ini 18 Agustus 1945, sehari sesudah proklamasi. Siapakah presiden yang membacakan teks proklamasi? Insinyur Soekarno. Nah, ya. Nah, ya, coba kalian diskusi ya bagi kelompok. Dari pemaparan Bapak tadi terdapat contoh tugas ya, terdapat hierarki dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002. Coba sebutkan tata urutannya beserta dengan penjelasan singkat dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut ya. Yang ini nih ya. Contoh. Nah, ya, yang piramid ini ya. Yang piramid ini ya. Coba kalian kerja kelompok ya, diskusi, tolong paparkan contoh ya. Misalkan kelompok 1 Undang-Undang 1045, TAP MPR dan undang-undang. Terus kelompok 2 adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan peraturan pemerintah, peraturan presiden. Kelompok 3 misalkan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Baik, silakan bangkunya U-kan atau bulatkan ya untuk kalian diskusi ya. Nah ya. Eta berikan, Marvel itu kasih ke Sendra bangkunya. Nah, terus Abus, Damiri eta kasih sini. Damiri ini kasih sini, kasih Marvel. Nah, itu ya. Silahkan diskusikan ya tentang tadi pemaparan dari Bapak ya, dari awal sampai akhir. Coba diskusikan oleh kalian semua, oleh siswa-siswi. Ntar
kalian paparkan ya ke depan atau berdiri ya. Kelompok 1 berarti berjumlah 7 orang. Terdiri dari oh ya, siap. Berarti pertanyaannya diskusinya adalah ke 1 Undang-Undang 45, TAP MPR dan Undang-Undang. Kelompok 2 siapa? Oh, Marpel. Marpel tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Kelompok 3 siapa? Abai. Terdiri dari 4 orang bernama berarti kelompok 3 adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota ya. Baik, silahkan kalian coba bersama teman paparkan yang tadi Bapak jelaskan ya tentang aturan-aturan atau peraturan undang-undang yang ada di negara kita. Baik, sudah selesai?
Belum? Ya, silakan. Ya. Gimana pemaparan? Bisa untuk kelas kelompok 1 sudah selesai? Nah, ya. Berarti silakan untuk kelompok 1, siapa yang mau membacakan hasil diskusi kalian? Namira, ya. Berarti nah, contoh berarti jangan membelakangi teman, ya. Nah, contoh. Nah, sip. Perhatikan temannya, kelompok 2 dan kelompok 3, silakan berdiri di sini. Ini adalah hasil diskusi bersama teman-temannya yang berjumlah berapa satu kelompok? 7 orang, ya. Terdiri dari namanya? Namira, Kori, Rima, Amel, Siva, Cahaya, Dede. Nah, ya, ini adalah perpaduan pemikiran dari ketujuh orang siswa, ya, terutama perempuan atau siswi. Baik, silakan bacakan, dengarkan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Perhatikan hasil dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan UUD 1945 hak MPR dan undang-undang. Langsung saja, penjelasannya UUD adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia atau konstitusi atau hukum dasar tertulis yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Lanjut, definisi hak MPR. Hak MPR singkatan dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hak MPR adalah produk hukum yang ditetapkan oleh MPR dalam sidang umum atau sidang istimewa. Lanjut, yang terakhir, definisi undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama Presiden. Nah, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1, ya. Silahkan duduk. Nah. Dikumpulkan di sini lembar diskusinya, ntar Bapak akan nilai, ya. Untuk kelompok 1 sangat bagus, ya, dari 7 siswi, ya. Silakan pemaparan dari kelompok 2. Farel. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hierarki peraturan perundang-undang. Saya mempresentasikan, saya terdiri dari 4 orang siswa yang bernama Sata, Nadiri, yang kedua Agus, yang ketiga Imam, yang keempat saya sendiri. ya. Apa dari diskusi kelompok 2? Pemaparan tentang peraturan pemerintah, perganti undang-undang, terus peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Coba apa hasil diskusi kalian? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasa disebut Perpu, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam keadaan genting atau darurat yang memaksa sebagai pengganti undang-undang namun sifatnya sementara. 2. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dalam PP yaitu peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagai mana mestinya. Yang ketiga, peraturan presiden. Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undang yang
yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Baik, nah ya jawaban yang sangat bagus dan kalian menyimak apa yang Bapak paparkan tadi. Nah, baik, terima kasih. Coba taruh sini ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, untuk kelompok 3 silakan. Siapa yang mau memaparkan hasil diskusi kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan hierarki undang-undang di negara. Yang pertama adalah Undang-Undang 1945, yang kedua adalah DPR, yang ketiga undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang kelima peraturan pemerintah, yang keenam peraturan presiden, Ya. yang ketujuh peraturan daerah provinsi, yang kedelapan peraturan daerah kabupaten atau kota. Saya akan menjelaskan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Iya. Pertama, peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Yang kedua, peraturan daerah kabupaten atau kota, yaitu perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati dan wali kota. Nah, sip, pertanyaan yang bagus ya. Itu dari berapa? Sama, 4 orang peserta laki-laki atau siswa ya. Cuma ntar Bapak nambahkan sedikit tentang jawaban peraturan daerah kabupaten. Nah, baik, silakan. Terima kasih. Kumpulkan untuk kelompok 3 ya. Contoh peraturan daerah kabupaten seperti diadakannya ya jam malam karena tingkat kenakalan remaja yang sangat meninggi atau signifikan ya. Pemerintah khususnya kabupaten membuat peraturan daerah itu ya. Contoh peraturan daerah lagi yang bisa dibikin atau bisa ditangguhkan atau bisa jangan dulu dipakai. Contoh di Aceh tidak menggunakan barcode ya untuk membeli BBM ya, BBM. Tapi di Indonesia yang lain terutama artinya Jawa semua menggunakan barcode dan non tunai, ada non tunai ya. Nah, itu adalah peraturan ya yang dibikin oleh pemerintah setempat ya, entah itu berarti DPR provinsi atau DPR daerah ya, DPRD ya. Nah, baik, alhamdulillah ya, dari diskusi ini Bapak bisa menangkap dari 3 kelompok siswa-siswi MTS Darul Mualamah ya, kelas 8 khususnya berjalan dengan lancar ya. Pemateri artinya penjelasan kalian bisa menyimak ya. Terima kasih. Untuk itu kita akhiri dengan silakan rapihkan lagi, kita baca doa. Baik, Endar silakan duduk. Abai silakan.
wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Bu. Silakan Putri dulu ulang.